Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yustika Akbarini, Program Studi Hubungan Internasional NPM 5181611002 dari Universitas Teknologi Yogyakarta. Nah, untuk pembahasan kali ini saya akan membahas tentang tema gender dan environment, yang mana tugas ini adalah salah satu tugas yang diberikan dalam mata kuliah gender dan ekonomi politik dunia. Nah, untuk environment sendiri ini saya mengangkat judul yaitu ekofeminisme dan peran perempuan dalam lingkungan. Lalu apa sih yang melatar belakangi saya membahas tentang ekofeminisme? Yaitu pertama, pada sekitar abad 21 itu masyarakat sudah mulai maju dan masyarakat juga sadar akan kontribusi mereka dalam menjaga lingkungan. Yang kedua adalah pada zaman dahulu itu manusia masih menggunakan bunga, terus tanah, air dan sebagainya itu untuk mengibaratkan seorang wanita, untuk menggambarkan seorang wanita. Tapi yang ada hal itu hanya melemahkan wanita itu sendiri. Jadi kenapa wanita dan perempuan ini memiliki hubungan, yaitu karena memang sama-sama tertindas oleh sebuah sistem maskulinitas seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah menurut laporan United Nations and Development atau UNDP tahun 1998, itu sebanyak 2,7 juta orang tiap tahun itu meninggal akibat pencemaran lingkungan. Jadi sebuah ironis ya apabila kita mengetahui data sebanyak itu manusia itu meninggal akibat pencemaran lingkungan. Lalu yang terakhir, peran perempuan terhadap lingkungan dan ekofeminis. Jadi poin terakhir ini saya akan berusaha untuk menunjukkan, mendisplay peran apa saja yang dilakukan oleh perempuan itu yang tersebar di seluruh dunia seperti itu. Lalu pada pembahasan pertama, pembahasan mengenai ekofeminisme itu saya menjelaskan tentang ekologi dan feminis. Lalu, apa sih hubungan keduanya? Untuk ekologi sendiri itu mempelajari hubungan antar manusia dan lingkungan hidup yang mengkaitkan antara ilmu alam dan dengan ilmu kemanusiaan secara interdisipliner. Lalu untuk feminisme itu membahas tentang masalah ketimpangan antara jenis kelamin, diskriminasi, penindasan, dan kekerasan terhadap perempuan. Jadi, untuk gerakan feminisme dan ekologis itu mempunyai tujuan yang saling memperkuat. Lalu, keduanya itu hendak membangun sebuah pandangan terhadap dunia agar tidak menjadi korban dari dominasi dan patriarki. Lalu ada sebuah kerangka kerja dari Karen J. Warren, yang mana kerangka kerja itu dibagi menjadi 3. Pertama, cara berpikir dengan nilai hierarki, misalnya atas bawah. Lalu nilai dualisme seperti eksklusif bukan inklusif, lalu oposisional bukan saling melengkapi, dan akal atau bukan rasio. Lalu yang ketiga, penekanan pada logika dan dominasi. Jadi ini yang menyebabkan bahwa diskriminasi perempuan itu juga ada kaitannya dengan perilaku laki-laki yang menjadi dominasi dalam lingkungan seperti itu. Nah, di samping ini ada sebuah S Declaration, yang mana S Declaration ini adalah manifestasi dari ekofeminis yang berbicara tentang manusia itu satu dan harus saling berkontribusi untuk menjaga segala aspek kehidupan. Jadi entah itu perempuan atau laki-laki itu harus sama-sama menjaga segala hal yang ada di dunia seperti itu, karena kita itu adalah satu seperti itu. Lalu untuk pembahasan selanjutnya di sini saya mendisplay peran-peran perempuan dalam penyelamatan lingkungan di beberapa belahan dunia. Seperti yang kita lihat bahwa di sini ada 4 negara yang mana masing-masing ini memiliki
sebuah peristiwa yang melibatkan kontribusi perempuan dalam menjaga lingkungan atau melestarikan lingkungan. Salah satunya itu ada gerakan Cipko dan kepercayaan aranya Sanskrit menurut Jayanta dan Bandoyopadai dan Vandana Shiva itu mereka seorang aktivis yang bergerak di ekologis. Kemudian juga ada salah satu gerakan Finrage atau perlawanan internasional yang mana ini tuh ada di Jerman tentang pendemonstrasian terhadap teknologi rekayasa genetika dan reproduktif. Selanjutnya ada Irian Jaya Venezuela yang mana dalam contoh kasus ini saya berusaha untuk menunjukkan bahwa tidak hanya asosiasi-asosiasi yang tergabung sebuah hal yang resmi, tapi juga ada gerakan secara mandiri, yaitu gerakan perempuan Irian yang menghalangi para suaminya untuk melakukan penebangan terhadap pohon atau melakukan hal-hal yang merusak lingkungan, dan mereka malah melakukan berpuisi dan mengitari pohon itu sebagai bentuk kasih sayang perempuan-perempuan Irian Jaya dalam mengasihi lingkungan seperti itu. Lalu di Indonesia sendiri ada sebuah salah satu LSM yaitu contohnya adalah Walhi, di mana Walhi ini juga sadar akan peran perempuan yang penting dalam melakukan advokasi lingkungan. Nah, salah satunya adalah Amy Hafid. Amy Hafid ini beliau melakukan perjuangan terhadap lingkungan itu sejak Orde Baru. Beliau juga bersama-sama melakukan kritik atas respirasi yang sudah dilakukan pemerintah yang tidak adil. Seperti itu. Lalu terakhir pada penutup analisis ini adalah kita berusaha untuk menjelaskan bahwa pada pembahasan terkait lingkungan dan perempuan itu tidak akan pernah habis, yang mana perempuan dan lingkungan ini mereka memiliki hubungan yang kuat, di mana mereka juga menjadi korban dari sebuah sistem yang tidak adil. Mereka juga berusaha untuk menjaga lingkungan sebagaimana mereka menghilangkan dominasi di segala aspek seperti itu. Kemudian dari ekofeminisme juga, ekofeminis adalah sebuah hubungan yang erat antara perempuan dan lingkungan yang terlepas dari nilai-nilai dominasi hierarkis dan maskulinitas, sehingga segala gerakan yang telah dilakukan perempuan di belahan dunia itu adalah sebagai wujud manifestasi dari ekofeminis gitu. Dan ya memang untuk perempuan sendiri juga tidak bisa ya membiarkan segala hal itu didominasi oleh laki-laki. Kemudian selanjutnya ada kesimpulan. Jadi kesimpulan dari penelitian ini adalah lingkungan dan perempuan yang terdampak dari sebuah hierarki dominasi akan terus diperjuangkan oleh paham ekofeminisme. Karena hal itu tuh sebagai wujud manifestasi perlawanan dalam bentuk perubahan dan perlindungan baik itu lingkungan maupun perempuan. Jadi ini tuh sekaligus memperjuangkan hak-hak perempuan di sektor lingkungan dalam menghilangkan dominasi maskulinitas atau patriarki. Baik, sekian dari saya. Apabila terdapat banyak sekali kekurangan dalam menjelaskan, kemudian dalam bertutur kata atau dalam salah pengucapan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum